Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh aku melihat diriku sendiri dahulu sampai tersungkur di antara mimbar Rasulullah dengan kamarnya Aisyah. Yani antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi ya di pinggir masjid. Dia jatuh pingsan. Ya. Lalu orang datang dikira Abu Hurairah ini kemasukan jin. Ya, kejang-kejang kayak masukan jin. Ya. Ada orang yang megang kakinya, ya. Kemudian diruqyah. Karena saya bukan kena jin. Saya lapar, beberapa hari enggak makan. Ya sampai gitu. Ya. Sampai jatuh pingsan. Karena saking laparnya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ilmu yang didapat oleh Abu Hurairah sekian banyak, itu bukan buah dari melamun, buah dari kekosongan. Ya. Lapar pun dijalani. Sulitnya jalan untuk mencapai ilmu pun beliau jalani. Kata Abu Hurairah, wa in kuntu la ashuddul hajar ala batni minal ju'. Sungguh dahulu aku mengikat batu di perutku karena aku lapar. Diikat di sini supaya perutnya itu tidak lentur, tetap bisa berdiri tegak karena saking laparnya enggak ada makanan. Di zaman-zaman itu para sahabat diuji dengan kesulitan, tapi semuanya Allah ganti dengan kebaikan. Orang yang membela agama Allah tidak akan dibiarkan Allah dalam keadaan seperti itu terus. Akan tiba saatnya mereka menjadi orang yang makmur. Akan tiba saatnya mereka menjadi orang-orang yang tersukupi. Akan tiba saatnya mereka menjadi orang-orang yang mulia, meskipun dulunya mereka sempat menderita. Memang kata Imam Ahmad, seorang tidak akan dikokohkan oleh Allah kecuali setelah melalui proses ujian. Ditempa lalu dikokohkan. Imam Ahmad ditanya, ayyumakkan ar-rajulu qabla ayyubtala ayyubtala thumma yumakkan. Apakah seorang itu dikokohkan oleh Allah sebelum diuji, sebelum ditempa? Kalian tahu tempa besi dipanaskan oleh pada besi, kemudian ditaruh di atas batu atau besi, kemudian ditempa untuk dibuat pisau, dibuat parang, dibuat ini. Andai kata besi bisa-bisa mungkin merasa akan malu kesakitan kan, ditempa kan. Tapi justru dengan ditempa ini dia akan menjadi besi yang bermanfaat, menjadi pisau, menjadi parang, menjadi ini dan itu. Demikian pula seorang tidak akan mungkin dikokohkan kecuali setelah melalui proses penempaan, proses ujian dan cobaan. Ada kisah yang menarik. Satu Abu Hurairah lapar yang sangat. Dan beliau bukan orang yang minta-minta. Belum tidak mengeluh. Tidak seperti sebagian orang yang mungkin saya mondok makannya cuma kangkung sama tempe. Ini sudah terlalu mulia. Abu Hurairah enggak makan berhari-hari. Ente makan kangkung dan tempe luar biasa itu. Itu mungkin dari sisi ini kita butuh sampaikan kepada para thalaba agar mereka punya jiwa yang besar. Agar mereka menghibur diri. Kamu hanya makan ini dengan ini. Abu Hurairah enggak makan apapun. Itu saja sabar, itu saja tekun. Ini di antara kisah yang menginspirasi para penimba ilmu agar mereka istiqomah. Akan lama kesulitan itu Allah ganti. Kalian sekarang lapar, kalian sekarang kecil, besok akan jadi orang besar. Kalian sekarang lapar, besok akan makan faludaj, makanan yang mewah, makanan yang berkualitas. Semuanya ada tahapan, semuanya ada ujian. Ketika Abu Hurairah sangat lapar waktu itu, tiba-tiba datang seorang memberi susu pada Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul memanggil Abu Hurairah untuk minum susu. Dan Anda tahu orang lapar kemudian diundang untuk makan atau minum, kayak apa senangnya kan?
Ya. Tapi harapan itu hampir saja sirna. Karena Rasul ternyata memerintahkan Abu Hurairah untuk memanggil teman-teman dia Ashabus Suffah yang jumlahnya puluhan. Saya 60 kurang lebih. Dalam benak Abu Hurairah, susu cuma segini, ya, saya suruh memanggil teman-teman saja, apa saya akan dapat jatah? Habis sudah diminum oleh mereka, ya kan? Tadi sudah ada harapan, kemudian hampir sirna. Namun karena perintah dari Rasul, dijalankan oleh Abu Hurairah. Yakin kalau yang diperintah Rasul pasti ada barokahnya. Kalau menurut perkiraan ini nggak akan mungkin cukup. Jangankan sampai Abu Hurairah, ya, mereka pun mungkin nggak akan cukup. Karena adab etika orang yang memberi minum orang lain itu minumnya paling terakhir. Orang yang memberi minum orang itu minumnya paling terakhir. Nah, kalau paling terakhir ya untung-untungan. Ada kalanya banyak, ada kalanya sedikit, ada kalanya nggak ada sama sekali. Itu untung-untungan. Ya. Saqil qaumi akhiruhum. Orang yang memberi minum satu kaum minumnya paling terakhir, adabnya seperti itu. Karena kalau hanya nyicip udah manis sebelum ya lain lagi urusannya kan. Nyicip kalau banyak bukan nyicip namanya. Nah, sedikit kan. Nah. Karena ini perintah dari Ar-Rasul. Dia pun memanggil teman-teman di Ashabus Suffah. Abu Hurairah pun melayani mereka satu persatu, ya. Gelasnya itu diberikan. Semuanya ya minum dan semuanya kenyang. Keajaiban. Ternyata masih tersisa banyak. Bayangkan. Perkiraan Abu Hurairah habis sudah, berapa orang sudah habis. Setelah mereka semuanya minum, ternyata masih sisa. Sekarang kata Nabi, giliran saya dengan kamu, wahai Abu Hurairah. Isyrab, minumlah. Berobin minum. Susu ini. Ya. Gambarannya mungkin enggak seperti susu seperti di sini, ya, atau di negeri kita. Yang mungkin dicampur macam-macam. Ini susu murni. Minum. Kemudian dikatakan, kata Rasul, isyrab, minum lagi. Sampai Abu Hurairah kenyang dan tidak ada tempat lagi. Bayangkan, dari lapar enggak ada apa-apa sampai kenyang enggak bisa apa? Nambung lagi. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, la ajidu lahu maslakan. Enggak ada lagi tempat ya Rasulullah. Kenyang saya. Kemudian baru Rasulullah minum. Seperti ini Nabi. Beliau kalau punya apa-apa, beliau enggak makan sendiri, enggak minum sendiri. Panggil para sahabat, ayo makan bareng-bareng, ayo minum bareng-bareng. Ini pemimpin. Dekat dengan masyarakatnya, ikut tahu terhadap kebutuhan mereka. Beliau senang, beliau pun ingin sahabatnya pun senang. Beliau merasakan makanan nikmat, beliau pun ingin sahabat pun seperti itu. Ini pemimpin. Ini apa? Pemimpin. Di sini ada faedah. Kisah Abu Hurairah tadi membantah sekelompok orang ia mengatakan bahwa orang tidak boleh kenyang dalam makan dan minum. Seperti diyakini oleh kelompok tasawuf. Ini keliru. Di sini Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah tidak ada tempat lagi di perut ini." Artinya apa? Lapar atau kenyang? Kenyang. Andai kata itu sebuah kemungkaran, tentu Nabi mengingkari. Ya, akan menegur, akan mengingkari. Namun ketika tidak ada pengingkaran, bukti di sini apa? Boleh. Namun meskipun demikian, ya, tentu ya seorang muslim, ya, terkadang dia lapar, terkadang dia haus, terkadang dia kenyang. Dia juga dianjurkan untuk puasa sunnah, ya. Dianjurkan untuk apa? Puasa sunnah, sehingga tidak elok kalau selalunya kenyang, ya tidak pernah lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang yang sangat semangat dalam menimba ilmu. Dan di antara pintu seorang mendapatkan ilmu adalah bertanya kepada orang yang alim. Abu Hurairah satu saat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah,
Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang paling berbahagia mendapat syafaatmu nanti di yaumul qiyamah? Saya perhatikan. Ya. Banyak dari orang kan ngarep-arep syafaat Nabi. Harapan itu hendaklah diwujudkan dengan upaya. Di antara upayanya misalnya ketika ada muadzin memandangkan adzan kita menjawabnya, kemudian kita baca doa setelahnya, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah sampai akhirnya. Ini di antara upaya untuk mendapat syafaat dari Nabi. Di antaranya juga adalah kita mengikuti jalannya Nabi. Di antaranya juga adalah apa yang Nabi sebutkan. Ketika Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapat syafaatmu nanti di yaumul qiyamah wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, sudah saya kira. Gak ada orang yang bertanya tentang ini sebelum kamu. Karena kamu orang yang semangat dalam menimba ilmu hadis. Bayangkan rekomendasi dari Nabi. Kata Nabi, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tulus dari hatinya. Jadi mengucapkannya itu tulus. Benar-benar dari hati kecil, dari hati yang dalam dan ngerti maksud dari kalimat la ilaha illallah. Abu Hurairah seorang yang sangat cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang yang selalu dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarat aini. Wahai Rasulullah, jika aku memandang Anda, tenang jiwa ini, sejuk mata ini melihat Anda ya Rasulullah. Seperti itu orang yang beriman, sangat sejuk ya mendengar sabda Nabi, akan tenteram ketika mendengar petuah-petuah dari Nabi. Kalau Abu Hurairah dahulu bukan hanya mendengar, bahkan melihat sosoknya Nabi. Nah sekarang orang yang tidak melihatnya, tentu dia akan senang kalau mendengar hadis-hadis Nabi. Tenteram, sejuk kalau dia mendengar wasiat-wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada pembagian harta rampasan perang. Abu Hurairah dipanggil, kemari. Rasul mengatakan, ala tas'aluni min hadil ghanaim. Apa kamu tidak minta dari ghanimah ini, dari harta rampasan perang ini? Dalam keadaan Abu Hurairah ya kondisinya ya jauh dari keluarga, fakir, dalam keadaan beliau butuh. Tapi apa jawaban Abu Hurairah? Beliau meminta yang lebih dari itu. Kata Abu Hurairah, as'aluka an tu'allimani mimma 'allamakallah. Yang aku minta kepadamu wahai Rasulullah, engkau mengajari aku dari ilmu yang Allah telah ajarkan kepadamu. Artinya aku tidak minta harta ini. Cukup kau ajari saja ilmu kepadaku. Ya subhanallah. Kalau itu harta, ya, itu nggak tahu berapa hari atau berapa saat habis. Kalau ilmu, ya, ini akan terus. Makanya ulama menyebutkan apa perbedaan antara ilmu dengan harta. Walaupun juga harta ada manfaatnya bagi orang yang bertakwa, ya kan? Tapi ketika mereka menyebutkan perbedaan, menunjukkan bahwa ilmu itu jauh lebih tinggi. Kalau harta yang Abu Hurairah inginkan, Abu Hurairah untuk apa dia datang ke Madinah? Dia dari keluarga orang terpandang, orang kecukupan. Dia datang ke Madinah ingin dekat dengan Nabi, ingin menimba ilmu dari Nabi. Sebagian ulama menyebutkan perbedaan antara harta dengan ilmu. Yang pertama, semakin orang hartanya banyak, semakin seorang repot untuk menjaganya, dan bahkan mungkin seorang nyewa orang untuk menjaga hartanya. Orang kalau dia bawa uang banyak, ya, kayak tas plastik, kayak koper,
yang naik bis umum, bawa 50 juta misalnya. Kira-kira bisa ngantuk gak dia di bis? Dia naik ya, dalam keadaan dia toleh kanan kiri, gak bisa ngantuk dia. Jadi kalau orang dia punya ilmu yang banyak, ilmu yang menjaga dia. Kalau harta kita yang menjaganya, kalau ilmu yang menjaga kita. Kemudian kedua, harta akan berkurang dengan kita belanjakan, tapi ilmu dengan kita ajarkan semakin mantap, semakin kokoh. Orang punya uang 10.000, dia beli jajan 5.000, tinggal 5.000. Seorang dia tahu ilmu, tahu hadis, kemudian dia sampaikan. Jadi hilang, berkurang atau malah semakin apa kokoh? Semakin kokoh. Ilmu diajarkan itu semakin kokoh. Diberikan ilmu itu bukan hilang, bukan berkurang, bahkan semakin kokoh. Harta itu dibutuhkan oleh mereka yang fakir, oleh mereka yang belum berkecukupan. Sedangkan ilmu dibutuhkan oleh para raja, oleh orang-orang kaya, oleh rakyat jelata, semua kalangan butuh. Orang yang berilmu, mereka terkenang namanya sepanjang masa. Namun orang-orang kaya, apalagi belit, ya, ketika mereka punya harta dan belit, maka belum mati saja orang sudah nggak nyebut-nyebut. Lalu kayak apa kalau sudah mati? Berapa banyak orang kaya sudah mati, namun mana yang disebut? Ada kata disebut paling kayak Qarun, kayak Fir'aun. Kecuali orang-orang kaya yang mereka ahli sedekah, ahli infak, lain lagi urusannya. Di orang-orang yang berilmu, ribuan tahun mereka meninggal, nama mereka senantiasa terkenang. Imam Bukhari misalnya meninggal pada tahun 256 Hijriah, berarti sudah berapa tahun? 1180-an tahun yang lalu beliau meninggal, tapi nama beliau sampai saat ini senantiasa terkenang. Dan bukan hanya terkenang, orang ketika menyebut namanya pun teriring dengan doa rahimahullah. Ada seorang penguasa, dia berbicara di hadapan petinggi-petinggi negara. Dia mengatakan seluruh yang saya inginkan semuanya tercapai, kecuali satu. Saya kepengin seperti seorang syekh di hadapan murid-muridnya. Alhamdulillah. Di mana para murid-murid ini ketika duduk di majelis hadis, mereka mencatat ilmu, ketika mereka ingin bertanya, mereka dengan bahasa lembut kemudian teriring dengan doa, wahai syekh rahimakallah. Penguasa ini pun kepengen kayak gitu. Suatu saat para pejabat-pejabat negara datang sepakat untuk membawa kertas dan pena, ingin mewujudkan keinginan dari apa? Raja tersebut. Setelah mereka datang di istana dengan membawa pena dan kertas, kata raja tadi, bukan kayak kalian. Mereka orang-orang yang pakaiannya kusut, kakinya mereka pecah-pecah. Kalian itu pakaiannya apa? Bersih-bersih seperti itu. Artinya para penimba ilmu diiri oleh apa? Diiri oleh para raja. Pernah pada satu majelis ilmu dihadiri satu majelis 40.000 orang di zaman yang belum ada pengeras suara, belum ada speaker. 40.000 di zaman itu. Sehingga ketika seorang syekh menyampaikan hadis, butuh terkadang beberapa orang yang menyampaikan sampai ke belakang. Sepertilah sultanul ilmi, kekuasaan yang diraih dengan ilmu lebih hebat dari kekuasaan yang dicapai dengan apa? Siasat politik. Kekuasaan yang dicapai dengan ilmu, tentu lebih langgeng ketika seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah ketika ditawari harta oleh Ar-Rasul, ditawari ghanimah, justru Abu Hurairah mengatakan, yang kupinta wahai Rasulullah adalah Anda mengajariku
ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. As'aluka an tu'allimani mimma 'allamakallah. Yang aku minta adalah Anda mengajari aku sesuatu yang Allah ajarkan kepada Anda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang yang punya perhatian dengan Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Abu Hurairah menimba ilmu Al-Quran dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Setelah dia belajar ilmu Al-Quran dari sahabat Ubay bin Ka'ab, kemudian dia menjadi seorang muallim, pengajar Al-Quran. Jadi Abu Hurairah bukan hanya spesialis dalam bidang hadis, tapi juga termasuk ahli Al-Quran. Dan Ar-Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Abu Hurairah seorang yang banyak ibadahnya. Karena orang yang berilmu sesungguhnya adalah orang yang terlihat dari tingkah lakunya mencerminkan ilmu yang dimilikinya. Terdengar darinya kata-kata yang mencerminkan ilmu yang telah dia serap. Ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Ilmu bukan dengan banyaknya kitab, tapi ilmu yang bisa melahirkan ketakwaan, melahirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah seorang ahli ibadah. Abu Utsman An-Nahdi menuturkan, tadayaftu Abu Hurairah sab'an. Aku menginap menjadi tamunya Abu Hurairah selama 7 hari. Fakana huwa wa imra'atu wa khadimuh. Adalah Abu Hurairah, dia, istrinya dan pembantunya, ya'taqibuna al-laila athlasan. Dia atau mereka membagi malam dengan 3 bagian. Yusalli hadza wa yuqidu hadza. Yang ini salat, kemudian istirahat, yang membangunkan yang ini. Ya subhanallah. Dari awal malam sampai akhir malam, rumah Abu Hurairah selalu ada orang yang ibadah kepada Allah. Dibaginya malam jadi 3. Misalnya sepertiga malam pertama Abu Hurairah salat, belajar, salat, ibadah. Saya itu istirahat, kemudian tinggal istrinya. Nanti di akhir malam mungkin membantunya. Terus gantian seperti itu sepanjang malam. Ini rumah yang diberkahi, rumah yang dijalankan padanya ketaatan pada Allah. Bukan rumah yang hanya untuk merebahkan tubuh, bukannya rumah yang untuk hanya sekedar meletakkan perkakas, tapi rumah mendapatkan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Bukan tempat untuk tempat ibadah, bukan tempat untuk tilawah. Berilah rumah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan, inni law jasi'ul laila salasat ajza. Fasulusun anam, wasulusun aqum, wasulusun atadzakkar ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, sungguh aku membagi malam dengan 3 bagian. Sepertiga malam aku tidur, sepertiga malam aku tahajud, dan sepertiga malam aku menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sepertilah kehidupan penimba ilmu. Padanya ada bagian untuk tubuhnya, itu istirahat. Padanya ada bagian untuk Allah SWT, yaitu tahajud. Padanya ada bagian untuk umat, yaitu mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itulah indahnya kehidupan salaf. Sehingga mereka ketika tuntutan jasmani dan rohani mereka penuhi, mereka hidup bahagia, hidup dalam keadaan memiliki waktu yang bermanfaat
untuk segala-galanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga seorang yang ahli puasa Senin Kemis. Lagi-lagi kita katakan bahwa orang yang berilmu bukan hanya yang mereka banyak kitabnya, banyak riwayatnya. Tapi orang yang berilmu adalah orang yang terlihat darinya sisi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang yang tawadhu, rendah hati, dan tidak menyombongkan dengan ilmu dan riwayat sebanyak apapun yang dia miliki. Seperti ini orang yang baik, tidak menyombongkan dengan ilmunya. Karena memang ilmu bisa menyeret seorang pada kesombongan, sebagaimana harta pun bisa menyeret pada kesombongan. Sebagaimana kata sebagian salaf, inna lil ilmi laduhyanan kaduhyanil mal. Yang namanya ilmu bisa menyeret pada sikap melampaui batas, sebagaimana orang ketika punya harta. Hati-hati dari sikap takabur, hati-hati dari sikap merendahkan orang lain, seperti apapun kedudukan Anda. Abu Hurairah mencontohkan kepada Anda sebagai seorang yang ilmunya mendalam, riwayatnya paling banyak, namun dia seorang yang tawadhu, rendah hati. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas lebih muda dari Abu Hurairah dan lebih sedikit riwayatnya ketimbang Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah mengatakan, anta khairun minni wa a'lam. Ibnu Abbas, Anda lebih bagus dari saya dan lebih alim. Ini bukan ucapan basa-basi. Ini ucapan yang memang Abu Hurairah ingin memuliakan keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, ingin memuliakan orang alimnya umat ini, itu sahabat Ibnu Abbas. Abu Hurairah mengatakan, anta khairun minni wa a'lam. Anda wa Ibnu Abbas lebih bagus dari saya dan lebih alim. Abu Hurairah seorang yang dermawan. Dia suka memerdekakan budak sahaya. Dia suka menyantuni anak yatim. Kedermawanan ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah sifat dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasul orang yang paling dermawan, orang yang paling suka memberi, dan beliau lebih banyak dermawannya ketika datang padanya bulan Ramadan. Penuturan dari sahabat Ibnu Abbas. Ada yang bertanya, kira-kira apa sisi faedah Nabi lebih dermawan di bulan Ramadan? Jawabannya, yang pertama, terkumpulnya ibadah puasa dan sedekah menjadi sebab utama seorang dimasukkan ke dalam surga. Di saat orang sedang puasa, plus dia juga apa? Sedekah, ini luar biasa. Ya kan? Yang kedua, dengan seorang bersedekah di bulan Ramadan bisa membantu orang-orang yang kadang terhalangi dari mencari usaha bulan Ramadan. Orang biasa jualan makanan di siang hari, kemudian datang Ramadan nggak bisa, sehingga mereka sedikit pemasukannya berkurang. Dengan kita bantu, ya maka akan bisa membahagiakan mereka. Demikian pula dengan seorang bersedekah di bulan Ramadan bisa menjadi sebab seorang menyediakan buka puasa bagi orang yang puasa. Orang yang memberi buka puasa bagi orang yang puasa mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Faedah berikutnya, biasanya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan lebih daripada di bulan-bulan lainnya. Tentu banyaknya rezeki menuntut banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah adalah murid Nabi. Seorang murid biasanya akan mengikuti jejak dari gurunya. Tutur kata, tingkah laku dan perbuatan akan diikuti. Abu Hurairah seorang yang dermawan. Sebagaimana disebutkan oleh At-Tafawi, tatawabtu ay nazaltu dhaifan alaihi yani Abu Hurairah bil Madinah.
falam ara rajulan min ashabin nabi alaihi salatu wassalam ashadda tashmiran wal aqwama ala dhaifin minhu. Dari At-Tafawi, beliau menceritakan ya kejadian yang beliau alami sendiri. Aku bertamu kepada sahabat Abu Hurairah di Madinah, dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat Nabi yang sangat betul-betul ya memberikan pelayanan yang luar biasa kepada tamunya lebih dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat-sahabat lainnya ya tetap memberikan pelayanan dan bagus, tapi Abu Hurairah yang paling apa? Paling bagusnya dalam memberikan pelayanan kepada tamunya. Seperti ini. Jangan kemudian orang didatangi tamu, aduh ayah ini, ya saya harus menyediakan makanan. Jangan. Tamu kita hormati. Apa yang kita keluarkan untuk kebaikan Allah akan ganti. Ya. Jangan kemudian malah orang merasa, aduh nanti repot. Ada lagi dulu orang yang naudzubillah sangat pelit sekali. Datang pada dia tamu, kemudian dia menyuguhkan makanan. Kemudian yang ditamui mengatakan, ya ini makanan saya beli sekian-sekian, tolong ya aku makannya jangan banyak-banyak ya. Nah saya belinya sekian. Kayak apa tamunya? Ya. Ketika saya membaca kisah ini, subhanallah, ada orang kayak gini ya. Ya. Memang manusia itu banyak sekali. Manusia itu beragam. Ya. Apa yang terkadang nggak terbetik dalam benak kita, ada orang yang bayangkan. Terhadap tamunya saja seperti tadi. Tolong kau makannya jangan banyak-banyak ini karena saya belinya mahal. Bayangkan, naudzubillah. Abu Hurairah seorang yang beliau suka memberikan budak dan suka untuk menyantuni anak yatim. Lagi-lagi memang orang yang kenyang dengan ilmu yang diserap dari Nabi alaihi salatu wasallam, dia akan berusaha mempraktekkan apa yang dia telah serap dari ilmu tersebut. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Seorang anak yang sangat membutuhkan belian kasih sayang. Di saat ada orang lain bisa mewakilkan atau menjadi ya, menduduki kedudukan ayahnya dari sisi memberikan kasih sayang, maka besar pahala. Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Dekatnya dengan Nabi. Antara jari tengah dengan jari apa? Telunjuk. Dekatnya kayak apa? Namun meskipun dekat tidak harus levelnya sama. Antum lihat ya, jari tengah dengan jari telunjuk panjangnya sama enggak? Beda kan? Dekat tapi enggak sama kan? Nah, demikian pula, walaupun dekat dengan Nabi, tapi levelnya tentu beda dengan Nabi. Tapi dekat dengan Nabi luar biasa. Dan menyantuni anak yatim tidak harus dengan harta. Membelai kepala anak yatim bagian daripada ya kebaikan. Di antara nasihat Nabi Dawud, sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab, Nabi Dawud mengatakan, wamsah ra'sal yatim. Belailah, usaplah kepala anak yatim. Bayangkan seorang anak yatim dibelai kepalanya diusap. Dingin anak yatim tadi. Ini kayak ayah saya. Ya. Orang seperti ini luar biasa. Wamsah ra'sal yatim. Di antara nasihat Nabi Dawud alaihi salatu wasallam, belailah anak yatim. Belailah kepala anak yatim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Beliau radhiyallahu anhu membawa keluarganya untuk hidup di dunia ini tanpa menampakkan kemewahan hidup dan mengajak mereka untuk beramal salih. Beliau pernah mengatakan kepada putrinya, padahal memakai perhiasan emas boleh-boleh saja bagi perempuan, cuma Abu Hurairah ingin mengajari anaknya jangan hidup berlebihan. Kata Abu Hurairah kepada putrinya, la talbasil mudahhab, inni akhsha alaikil lahab, wa la talbasil harir, inni akhsha alaikal harir. Nak,
janganlah kamu memakai perhiasan emas karena saya takut kamu akan tersentuh api neraka. Janganlah kamu memakai sutra karena saya khawatir kamu nanti akan terbakar oleh api neraka. Padahal boleh-boleh saja wanita memakai apa? Perhiasan emas, memakai apa? Sutra. Hanya saja Burairah ingin mengajak anaknya untuk hidup sederhana, ya, hidup ya tidak menampakkan kemewahan hidup. Apatah artinya seorang mewah zahirnya kalau rusak batinnya? Orang-orang munafik Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Orang-orang munafik, ya, kalau kamu melihat mereka, kamu akan kagum dengan postur mereka. Cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Posturnya, ya sudah, membuat orang apa namanya kagum. Kalau mereka berbicara, tasma' liqaulihim, kamu akan terkesima. Karena mereka orang yang pandai berorasi, pandai mengatur kata-kata. Tapi mereka ka'annahum khusyubum musannadah. Mereka seperti kayu yang berdiri, menempel tembok, tapi dalamnya kopong. Tinggi menjulang, tapi ternyata isi dari kayu tidak ada. Hatinya itu enggak ada. Artinya mereka hanya casingnya saja, tetapi bobrok batinnya. Abu Hurairah tidak kepengin punya anak yang seperti itu. Tidak kepengin punya anak yang lahiriahnya itu menawan, tapi hatinya kopong. Bukan kemudian bahwa tidak boleh seorang berhias, boleh-boleh saja. Ya. Tapi perhiasan itu ada dua macam. Perhiasan lahiriah dan perhiasan batiniah. Di antara yang Nabi mohonkan pada Allah SWT, Nabi mengatakan, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang yang suka bercanda. Loh, candaan apa boleh? Jawabannya boleh-boleh saja. Rasul saja bercanda. Tapi candaan yang tidak ada kedustaan padanya. Canda itu ibarat garam untuk makanan. Kalau nggak ada garamnya, ya lezat. Tapi kebanyakan garam juga nggak enak. Jadi canda itu ibarat garam dalam pergaulan. Ya terkadang seorang butuh untuk mencairkan suasana dengan candaan. Rasul sendiri canda kok. Para sahabat saja terkadang mereka sering lempar-lemparan kulit semangka. Kulitnya loh. Dan bukan lempar untuk menyakiti, hanya lempar-lemparan. Namun ketika mereka dituntut serius, mereka adalah para lelaki yang siap untuk memegang amanah. Melihat tempat, melihat kondisi. Seorang mukmin wajahnya itu cerah. Seorang mukmin itu mudah bergaul dengan orang lain. Seorang mukmin itu bagaimana suka mencairkan suasana. Abu Hurairah pernah waktu itu dari pasar belum memikul kayu bakar. Padahal waktu itu Abu Hurairah seorang yang ditugasi oleh khalifah untuk memimpin suatu daerah. Artinya beliau seorang yang punya jabatan. Beliau bawa kayu sendiri dari pasar. Dari pasar. Kemudian beliau lewat menerobos orang. Beliau mengatakan, "Awsa'at thariq lil amir." Tolong kasih jalan untuk amir ini, kasih jalan untuk gubernur nih, gubernur mau lewat. Ini kan candaan kan? Tolong gubernur mau lewat, tolong kasih jalan untuk gubernur ini. Ini kan candaan. Dan itu bagus. Sehingga orang pun tidak merasa ini orang walaupun dia orang yang punya jabatan, tapi beliau tidak kemudian tampil sebagai orang yang sangar, orang yang suka canda. Masyarul muslimin rahimakumullah. Abu Hurairah beliau mencatat rekor tertinggi dalam meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau
meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Sedangkan sahabat-sahabat lainnya ya tidak sampai segitu. Hanya 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Dan selebihnya kurang dari itu. Itu pun tidak bisa menyaingi banyaknya riwayat Abu Hurairah. Mungkin saja ada orang yang ingin bertanya, apa gerangan sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, memiliki hadis sebanyak itu? Padahal beliau datang ke Madinah pada tahun ke-7. Berarti bersahabat dengan Nabi kurang lebih 4 tahun. Kenapa hadisnya paling banyak? Lebih banyak dari Abu Bakar dan lain sebagainya. Sebagian jawaban sudah kita sebutkan. Dan di antara jawabannya yang pertama, sahabat Abu Hurairah pun sudah memprediksi akan adanya pihak-pihak yang mungkin sanksi atau akan menanyakan kok bisa sahabat Abu Hurairah paling banyak hadisnya. Abu Hurairah pun jauh-jauh hari sudah memberikan jawaban. Yang pertama, ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan hadisnya di hadapan para sahabat, kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang mendengarkan yakni hadis dari Nabi atau kalimat yang semana dengan ini. Kemudian setelah saya selesai menyampaikannya, kemudian dia melipat sorbannya, kemudian dia mendekapkan di dadanya, dia tidak akan pernah lupa apa yang ia dengar dari saya. Ternyata yang melakukan itu siapa? Abu Hurairah. Ketika Rasul memberikan ceramahnya, Rasul menggelarkan sorbannya, setelah Rasulullah selesai dilipat sorbannya, Abu Hurairah kemudian didekapkan di dadanya. Setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lupa apa yang pernah dia dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sangat sahabat-sahabat lainnya kadang lupa. Yang kedua, Abu Hurairah mengatakan bahwa sahabat-sahabat kami orang Muhajirin sibuk dengan perniagaan. Saudara-saudara kami orang Ansor sibuk dengan pertanian. Adapun saya orang yang miskin, tinggal di emperan masjid. Saya mendengar hadis dari Nabi di saat mereka beraktivitas duniawiyah.